Bertemu kembali di dalam tutorial singkat Sistem Informasi dan Geografis. Tutorial kali ini kita akan belajar bersama bagaimana melakukan editing terhadap tabel atribut save file menggunakan RMap. Tabel atribut merupakan salah satu komponen penting data save file untuk mengisi berbagai macam informasi terkait data spasial yang kita miliki. Namun tabel atribut itu bisa kita rubah dengan cara editing sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Pertama, silakan tambahkan data SHP yang ingin kita rubah tabel atributnya dengan cara klik add, ya, seperti icon ini, atau bisa klik file lalu pilih add data lalu pilih add data. Nah, cari folder tempat kita menyimpan filenya. Dalam latihan ini saya menggunakan data titik sebagai bahan latihan untuk mengedit data tabel atributnya. Silakan pilih filenya, lalu kita klik add. Nah, filenya akan muncul ataupun datanya akan tampil. Kita bisa klik kanan, lalu open attribute table. Nah, di sini kita perhatikan bahwa inilah yang disebut dengan attribute table-nya. Jadi semacam tabel-tabel di dalam data spasial SAP. Nah, data ini masih bisa kita edit dengan menghapus ataupun menambahkan data baru ataupun kolom baru sesuai dengan yang kita butuhkan. Tutorial pertama adalah bagaimana jika kita ingin menghapus tabel-tabel atribut yang tidak kita inginkan. Caranya sangat mudah, ada dua cara. Cara pertama adalah kita menghapus satu persatu. Di dalam tabel atribut ini kita hanya bisa menghapus satu persatu tabel atribut secara manual. Misalnya tabel ini atau kolom ini saya akan hapus. Bisa saya klik saja di judul tabelnya, dia akan berwarna biru semua dari atas sampai ke bawah. Kita klik kanan, lalu kita pilih delete, lalu kita pilih yes. Nah, cara ini hanya bisa dilakukan dengan manual, namun harus satu persatu. Cara otomatisnya yaitu kita keluar, lalu kita klik search, ya, search di sini, ya, atau bisa kita klik Ctrl lalu F. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita klik ataupun kita ketik delete field, nanti muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih delete field. Kita masukkan tabel file SAP yang akan kita hapus tabel atributnya. Bisa dengan cara klik ini, lalu pilih point survey. Nah, di sini akan ada tabel atribut yang tadi kita lihat, judul tabelnya, judul kolomnya. Nah, di sini kita bisa memilih kolom mana yang mau dihapus ataupun kolom mana yang tidak perlu kita hapus. Bisa kita misalnya select all jika semua tabel ingin dihapus, maka kita bisa klik select all. Namun, kita hanya boleh meninggalkan satu kolom secara otomatis, ya, ataupun secara manual agar bisa tetap terbaca oleh RMap. Nah, jadi misalnya seperti ini. Lalu kita tinggalkan kolom name misalnya dan kolom timestamp misalnya. Nah, kalau sudah kita pilih, ya, berarti yang terselect adalah kolom-kolom yang akan terhapus. Ya, jadi nanti hanya ada kolom name dan timestamp yang akan tinggal ataupun tidak terhapus. Lalu kita OK. Akan ada proses running. Kita lihat di bagian bawah sini ada delete field. Nah, delete field telah selesai. Kita boleh cek. Kita klik kanan lagi, open attribute table. Nah, di sini kita boleh lihat bahwa
hanya ada name dan timestamp ya. Artinya kolom yang lain sudah terhapus secara otomatis. Itu adalah cara pertama kita mengedit dengan menghapus kolom ya di dalam tabel atribut yang tidak kita perlukan. Bagaimana caranya jika kita ingin menambahkan kolom baru? Ya, jika kita ingin menambahkan kolom baru, kita masuk kembali ke dalam atribut tabelnya, open atribut table. Lalu kita klik table option ya. Lalu kita pilih add field. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, name fieldnya bisa kita sesuaikan. Name-nya seperti apa. Nah, di sini ada tipe ya. Mulai dari short integer sampai date. Nah, kita bisa lihat dulu short integer dan sampai date itu seperti apa. Ini bisa kita cancel dulu. Nah, di sini terlihat bahwa data tipe short integer, long integer, dan sampai double ya. Nah, short integer itu adalah biasa kita gunakan untuk data-data numerik, tapi data dalam bentuk bilangan bulat ya, bilangan bulat namun tidak memiliki beberapa dalam bentuk karakter yang tidak panjang ya. Jadi cukup bilangan bulat dan bisa misalnya di dalam contoh ini hanya sekitar 3 digit di belakang koma ya. Artinya misalnya 32.500 misalnya ya. Jadi angka bulat seperti itu bukan bilangan desimal tetapi memiliki karakter yang tidak panjang. Sedangkan long integer sama seperti short integer, bedanya long integer untuk angka-angka bulat yang memiliki karakter yang sangat panjang ya. Misalnya miliar, triliun seperti itu. Float ini digunakan juga untuk data angka, namun memiliki terbatas pada beberapa digit saja ya. Sedangkan double juga sama untuk angka dengan pecahan ya. Jadi float dan double itu untuk angka-angka pecahan. Koma-koma ya, 0, sekian, 3, sekian. Nah, bedanya double ini sama seperti long integer itu untuk tipe angka pecahan yang memiliki desimal yang sangat banyak atau sangat panjang. Nah, sedangkan kalau kita lihat kembali di sini ya, ketika kita add field, di sini ada short integer, long integer, float, double, dan text, kemudian date ya. Short integer sampai double tadi kita sudah lihat perbedaannya. Kalau text ini lebih diutamakan atau ditujukan untuk data-data yang berbentuk teks ya, tapi bisa juga campuran antara teks dan angka. Sedangkan date ini lebih ditujukan untuk informasi tanggal ya, tanggal, bulan maupun tahun ya. Jadi segala macam informasi yang akan kita tampilkan, kita juga harus memilih tipe data apa atau tipe kolomnya seperti apa yang ingin kita pilih. Jadi sekali lagi, cara menambahkan field baru adalah kita klik table option, lalu kita klik add field. Nah, di sini ada name. Misalnya saya tulis salah satu name-nya adalah kabupaten ya. Nah, kabupaten ini sudah pasti akan terisi dengan data teks ya. Dengan data teks, sehingga tipe datanya saya memilih teks. Ya, length-nya ini karakternya ya. Mau berapa panjang? Kalau cuma kabupaten ya bisa saja misalnya 20 ya. Tapi kalau misalnya berbentuk deskripsi itu bisa maksimal sampai 255 kalau tidak salah karakternya ya. Kalau sudah seperti ini bisa kita klik OK. Maka akan muncul salah satu field baru, kabupaten, yang memiliki tipe teks ya. Nah, kita bisa buat lagi add field, lalu kita pilih misalnya data
koordinat ya. Karena ini tadi data titik ya, poin, kita lihat di sini poin, data poin, maka kita bisa menghitung berapa posisi X-nya ya, dia di angka berapa koordinatnya ya. Misalnya kita ketik saja X ya, untuk sumbu X atau bujur timur BT, misalnya nama kolomnya, kemudian tipenya kita juga bisa pilih teks ya, seperti itu. Ini bisa tetap 50. Sama kita add field baru lagi. Kemudian kita untuk lintang selatannya juga misalnya, kemudian kita pilih teks ya, 50. Kita add field lagi, misalnya untuk nomor ya. Nah, untuk nomor ya, nomor yang kita rasa sedikit kita bisa pilih short integer ya. Misalnya nomor ya, kita bisa pilih short integer ya, lalu kita isi. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada 1, 2, 3 dan 4 tabel baru yang kita ingin buat ataupun sudah kita buat sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya di kabupaten, karena ini semua di satu kabupaten yang sama, bisa kita isi sekaligus ya. Caranya, karena informasi ini sampai dengan di sini memiliki informasi nama untuk kabupaten yang sama misalnya. Berarti kita bisa klik kanan ya, klik kanan di judul tabelnya, kita pilih field calculator ya, lalu kita pilih yes. Kita awali dengan petik 2, lalu kita ketik misalnya Manokwari. Kita akhiri juga dengan tanda petik 2. Lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis dari atas sampai ke bawah akan terisi dengan data Manokwari. Bagaimana dengan menghitung secara otomatis nilai koordinat untuk bujur timur dan lintang selatan? Itu juga sangat mudah. Caranya tinggal di blok kolom BT-nya, kita klik kanan di kursor di judul tabelnya, lalu kita pilih calculate geometry, kita pilih yes ya. Di sini karena BT ya, BT itu bujur timur, berarti dia di sumbu X, maka propertinya kita rubah ke X koordinat. Nah, di sini kita menggunakan koordinat sistem dari data source saja WG84. Unitnya kita memilih format DMS ya. Meskipun di sini ada banyak format ya, ada decimal degree, DMS pun ada 3 format ya, kita sesuaikan. Misalnya saya memilih DMS, kemudian ada satuan watts atau inch ya. Setelah kita memilih unit, kita klik OK, lalu kita klik yes. Nah, secara otomatis angka koordinatnya akan muncul. Ya, ini bisa kita rapikan, tinggal kita klik saja, klik lalu tahan, lalu kita bisa geser-geser. Nah, lakukan yang sama untuk juga lintang selatan. Klik kanan, field calculate geometry, pilih yes. Nah, ini kita pastikan propertinya sudah Y ya, karena LS adalah sumbu Y. Lalu kita pilih OK, unitnya juga sudah OK. Kita pilih yes. Nah, otomatis sudah terkalkulate secara otomatis. Ini tinggal kita rapikan. Nah, bagaimana dengan nomornya? Nah, nomor pun sesuai kebutuhannya. Kalau misalnya semua mau diisi nomor 1 ataupun hanya data-data tertentu yang mau diisi, silakan ya. Jika menginginkan semua memiliki nomor yang sama, informasi yang sama, caranya seperti yang tadi, bagaimana kita mengisi data untuk tabel atribut di kolom Manokwari. Tetapi jika ada data yang berbeda antara masing-masing informasi ini, maka kita bisa men-select atau memilih terlebih dahulu informasi apa yang mau kita isi. Misalnya di asrama Wondama, kemudian kita isi saja kemudian Hotel Triton, kemudian pemancar RRI ya, Tabea Social House. Ini misalnya punya nomor 1 ya, jadi sudah kita select ya keempat data ini, sehingga nanti dia berwarna biru ya. Jadi biru ini artinya data itu terselect, terpilih.
Sedangkan yang tidak biru berarti data itu tidak terpilih. Nah, lalu kita klik kanan seperti biasa di judul tabelnya, lalu kita pilih field kalkulator ya. Kita pilih yes ya. Lalu kita misalnya kasih masuk angka 1 ya, nomor 1. Kalau untuk angka tidak perlu memakai tanda petik 2. Misalnya nomor 1 kita klik OK. Nah, secara otomatis angka 1 akan terisi. Lakukan hal yang sama misalnya untuk data-data yang lain. Misalnya untuk jembatan ya, bisa kita select dengan cara kita select di bagian ujung kiri ya. Kita arahkan kursor lalu kita bisa tekan kontrol ya, sambil tekan kontrol. Nah, kita bisa kontrol seperti ini. Ya, lalu kita isi lagi. Misalnya ini nomor 2. Kita ganti jadi 2. Oke. Jadi silakan, itulah bagaimana caranya kita mengisi, mengedit ya, menghapus dan juga menambahkan bahkan mengisi beberapa tabel informasi, tabel atribut secara otomatis, sehingga teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk mengisi ataupun mengedit tabel atribut ini sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Demikian tutor singkatnya, semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.